أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ارزقنا علما وزدنا فهما ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bisa berkumpul kembali di majlis ilmu. Kita bersyukur Allah mudahkan langkah kita menuju ke masjid untuk salatul jamaah, untuk menghadiri majlis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kesehatan, atas keimanan. Semoga Allah berikan untuk kita semua kesempurnaan, keistiqamahan di jalan yang Allah ridha. Salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam serta sahabatnya dan keluarganya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjut sebelum kita lanjut, Al-Faqir ingin mengingatkan diri dan para hadirin untuk kita selalu ingat nikmat majlis ilmu, nikmat Allah mudahkan langkah kita bisa menghadiri majlis ilmu, menambah ilmu, bisa nanti menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. An-Nabi alaihi salatu wassalam fil hadits as-sahih, sebagaimana kita semua tahu, berkata beliau, yang Al-Faqir selalu ingin memulai kajian-kajian dengan hadis yang sangat agung, yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainihim illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan mereka mempelajarinya, tadarus, bermudarasah, kecuali Allah berikan untuk mereka 4 keutamaan. Yang pertama, nazalatis sakinah, Allah turunkan sakinah. Ghasyiyatuhum rahmah, Allah merahmati. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wa haffathumul malaika, akan menghadiri majlis-majlis ilmu malaikah, subhanallah. Dan yang keempat, lebih utama, yaitu wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah sebutkan nama-nama kita, yakin Allah sebutkan nama-nama kita fi al-malakutil a'la. Siapa Al-Faqir, siapa para hadirin untuk Allah sebutkan nama-nama kita, itu kecuali hidayah dari Allah Jalla wa'ala yang harus kita syukuri.
yang harus kita tetap istiqamah. Kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali. Dan ini permintaan atau permohonan kepada Allah Jalla wa'ala untuk kita selalu tetap istiqamah di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridha. Kita dalam keadaan istiqamah, kita sudah wudu, menuju ke masjid, salat jamaah, kita meminta ihdinas siratal mustaqim, yaitu pelajaran bagi kita semua bahawa istiqamah itu perlu selalu kita meminta sama Allah untuk tetap dalam kehidupan kita istiqamah di jalan yang Allah ridha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pertemuan terakhir di majlis As-Sirah An-Nabawiyah, kita waktu itu membahas faedah-faedah dari pelajaran As-Sirah. Kenapa kita belajar sirah sih? Dan kita tahu bahawa As-Sirah An-Nabawiyah terikat dengan ikatan kuat dengan tafsirul Quran, karena banyak ayat Al-Quran yang mencerita keadaan-keadaan Nabi alaihi salatu wassalam sebenarnya itu sirah. Bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan mempelajari sirah akan menyempurnakan pemahaman kita di Al-Quran Karim. Maka ikatan As-Sirah An-Nabawiyah dengan tafsir Al-Quran sangat kuat. Lalu kemudian ikatan atau hubungan As-Sirah An-Nabawiyah dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah, ahadits Nabi alaihi salatu wassalam yang cerita keadaan Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabat. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang cerita tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan umat salah, mengajarkan az-zakah, mengajarkan al-hajj. Hadhihi ahadits, akan tetapi itu keadaan yang belajar as-sirah akan menyempurnakan pemahaman kita terhadap as-sunnah an-nabawiyah. Lalu ikatan As-Sirah An-Nabawiyah dengan Al-Aqidah. Subhanallah, ikatan As-Sunnah dengan Al-Aqidah sangat kuat. Kita belajar As-Sirah An-Nabawiyah, belajar bagaimana para sahabat dan Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahawa dizalimi oleh kuffar Quraisy, akan tetapi masih tetap istiqamah, masih tetap hati mereka teguh dalam agama. Dan kita semua tahu, kalau bukan belajar as-sirah, bagaimana kita akan tahu keteguhan hati Bilal radhiyallahu taala anhu. Mereka menzalimi, mereka disiksa, akan tetapi tidak lepas hanya satu kata, ahadun ahad, ahadun ahad, aqidah. Itulah yang namanya al-iman. Al-iman ketika sudah kuat di dalam hati. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lalu mempelajari as-sirah tidak hanya di satu bagian, atau as-sirah an-nabawiyah itu terikat dengan satu ilmu, misalnya ilmu al-aqidah atau ilmu al-sunnah, al-ahadith. As-sirah an-nabawiyah terhubung dengan semua keadaan kehidupan kita.
karena kita akan belajar keadaan Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua keadaan, entah itu dalam keadaan dunia, yaitu di rumah, di jalan, di pasar, atau akhirat, bagaimana keadaan beliau di melaksanakan ibadah, salat, siyam, qiyam. Itu semua yang insyaallah kita akan belajar bersama di as-sirah. Yang terakhir, Al-Faqir ingat kita bahas ikatan as-sirah dengan talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, bahwa harus talibul ilm tetap belajar as-sirah. Tidak cukup untuk belajar as-sirah sekali, dua kali. As-sirah an-nabawiyah itu sebuah ilmu yang perlu kita selalu diulangi. Untuk apa? Untuk talibul ilm ini bisa tahu bagaimana para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wassalam ketika dalam keadaan belajar. Dan itu sangat penting. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kesempatan ini insyaAllah Al-Faqir akan mulai di pendahuluan Al-Muallif rahimahullah, yaitu Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri rahimahullah mulai dengan mencerita dengan keadaan orang Arab sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, dan pendahuluan itu penting sekali untuk kita tahu bagaimana keadaan yang sebelum Nabi alaihi salatu wassalam menjadi Nabi. Terus dari sesi lokasi, keadaan kehidupan mereka, akhlak mereka, bermuamalah mereka, itu semua perlu kita tahu agar kita nanti faham bagaimana perubahan yang Nabi alaihi salatu wassalam bawa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Muallif Safiyyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah Ta'ala mulai dengan mawqi' al-Arab wa aqwamaha, yaitu lokasi orang Arab dan kaum-kaum yang mereka tinggal di lokasi tersebut, gimana keadaan mereka. Beliau rahimahullah mulai dengan inna as-sirah an-nabawiyyah ala sahibiha as-salatu was-salam ibarah fil haqiqah 'an ar-risalah allati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-mujtama' al-bashari وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, beliau mengatakan bahwa as-sirah an-nabawiyah sebenarnya yaitu pesan yang Nabi alaihi salatu wassalam bawa untuk umat manusia agar mereka keluar dari keadaan kegelapan ke cahaya, agar mereka keluar dari menyembah hamba-hamba atau menyembah al-ibad, untuk mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, keadaan yang Al-Mubarakfuri cerita tentang umat manusia
di zaman itu, kenapa sih kita harus tahu sebelum kita bicara tentang as-sirah? Karena keadaan itu yang An-Nabi alaihi salatu wassalam menjadi nabi dalam mereka. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam salah satu orang dari mereka sebenarnya. Terus dan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam akan mulai dari orang-orang itu. Maka perlu kita tahu gimana keadaan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, begitupun untuk kita tahu lokasi yang Nabi alaihi salatu wassalam menjadi nabi dalamnya penting sekali. Kenapa? Karena sudah Allah tentukan, Allah muliakan tempat itu. Ketika kita baca surat Al-Balad, kata Allah, la uqsimu bihadzal balad wa anta ya Muhammad hillun bihadzal balad, yaitu Makkah. Kenapa sih Allah pilih Makkah? Sekarang kita akan tahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, An-Nabi alaihi salatu wassalam cerita, bicara atau menyebutkan dalam sebuah hadis fi sahih Imam Muslim, An-Nabi alaihi salatu wassalam kata sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, hadis qudusi, kata Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Allah Jalla wa'ala berkata fil hadis bahawa sesungguhnya Allah menciptakan hamba-hamba Allah semua dalam keadaan suci. Apa yang merubah mereka? Kata Allah fi al-hadith al-qudusi, wa innahum atathum asyayatin fajtalathum. Yang merubah kesucian itu yaitu asyayatin. Terus perubahan itu dalam apa sih? Kata Allah Jalla wa Ala fil hadith, fajtalathum an dinihim. Rubah umat manusia dari kesucian ke yang maksudnya mereka tidak beribadah kepada Allah Jalla wa Ala yang mencipta mereka. Terus asyayatin harramat alaihim ma ahalla Allah. Asyayatin mengajarkan umat manusia mengharamkan sebuah atau mengharamkan apa yang Allah halalkan dari sisi makanan, dari semua keadaan kehidupan. Lalu wa amarathum an yushriku bima lam unzil bihi. Asyayatin itu yang merubah keadaan umat manusia, yang menjadi umat manusia dalam keadaan syirik. Terus wa inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum. Allah Jalla wa Ala melihat umat manusia di muka bumi ini, qala famaqatahum. Allah maqatahum, hadha kata al-maqt dalam bahasa Arab yaitu syiddatul ghadab, sangat marah. Allah Jalla wa Ala marah sekali sama umat manusia ketika mereka dalam keadaan itu. Berarti para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, keadaan umat manusia di waktu itu sebelum An-Nabi alaihi salatu wassalam menjadi Nabi sangat buruk. Kata An-Nabi alaihi salatu wassalam fil hadith al-Qudusi, kecuali baqaya min ahli al-kitab, sedikit dari ummah-ummah yang sebelum
umat Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka masih pegang dengan At-Taurat dan Al-Injil. Kata baqaya itu artinya sangat sedikit yang masih mereka pegang dengan pelajaran yang ada di At-Taurat dan Al-Injil. Berarti keadaan sangat buruk. Terus kita juga bisa ambil keadaan umat manusia di waktu itu dari berkata Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dalam hijrah pertama ke Habasyah, apa yang beliau sampaikan ke Kerajaan Najasyi? Kata Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, inna kunna naqta'ul arham, naqtatil fima bainina, na'kul ar-riba, az-zina mawjud. Semua keburukan Ja'far cerita bahawa keadaan itu semua ada. Akil riba, az-zina, membunuhi siapapun yang tidak punya ada orang di belakangnya. Terus mereka menghambai perempuan, mereka bahkan menguburkan perempuan dalam keadaan hidup. Semua keburukan ada di Qala Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, faja'ana an-nabi alaihi salatu wassalam, telah datang an-nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita akhlak yang baik, mengajarkan kita memuliakan perempuan, mengajarkan kita tidak boleh makan riba, mengajarkan kita semua kebaikan. Subhanallah. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu benar-benar waktu kegelapan di umat manusia, khususnya di lokasi Arab. Kenapa? Karena lokasi Arab kalau kita lihat di tengah dengan kiri kanan utara itu semua mereka bersatu. Misalnya dari bagian timur waktu itu Al-Furs, kerajaan Faris, dan itu mereka sangat kuat dan persatuan mereka sangat hebat. Terus di bagian barat dari Mesir hari ini terus sampai barat itu dulu Ar-Rum ya gimana kita bisa Romani, dan itu kerajaan yang sangat hebat. Bahkan Allah Jalla wa Ala cerita fil Quran, ghulibatur Rum fi adna al-ard. Berarti ada dua kerajaan yang hebat. Terus ke atas bagian utara ada kerajaan-kerajaan yang mereka pegang teguh dengan tanah-tanah mereka, kecuali keadaan di Jazirat al-Arab, yaitu lokasi Najd, Al-Hijaz, Al-Yaman. Bahkan Al-Yaman dulu termasuk negara yang atau kerajaan yang hebat. Berarti fokus untuk lokasi ini. Mereka dalam keadaan pecah belah. Berang-berang sering di antara mereka. Karena apa? Karena unta. Karena sesuatu yang tidak berharga. Hati-hati mereka semua buruk. Oleh karena itu An-Nabi alaihi salatu wassalam menjadi nabi di tengah-tengah
keadaan yang perlu perjuangan untuk merubah ke yang lebih baik. Terus kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, ولا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بمقارنة بين خلفيات هذه الرسالة وآثارها. Kita tidak bisa melihat kebaikan yang Nabi SAW bawa ke umat manusia kecuali dengan mengetahuan keadaan yang sebelumnya. Terus oleh karena itu mulai dengan penjelasan lokasi. Lokasi Arab itu kayak gimana? Mulai dengan kata Arab. Kata Arab teman-teman para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata Al-Arab itu sebenarnya artinya dalam bahasa Arab As-Sahari atau As-Sahra, itu badan basir. Itu asli makna Al-Arab. Terus kita sekarang sudah Al-Arab itu langsung orang Arab, bukan artinya tempat. Sekarang artinya Arab yaitu orang-orang yang tinggal di tanah tersebut. Oleh karena itu para hadirin, tanah Arab itu semuanya dulu itu tanah pasir sampai sekarang. Ya, lokasi besar sekali di Saudi, di Yaman, di antara Kuwait, Arab Emirat, Qatar, itu masih ada lokasi yang besar sekali padang pasir yang tidak ada yang berani masuk di situ kecuali orang-orang yang tahu jalannya. Dan mereka ada kata terkenal di kita di orang Arab bahwa orang yang masuk di As-Sahra atau di padang pasir, udah jangan menunggu orang itu, pasti akan mati tanpa mengetahui keadaannya. Terus orang yang bisa keluar itu seperti orang lahir, karena begitu tidak bisa sangat sedikit orang yang berpengalaman untuk tahu jalan di dalam padang pasir itu. Itu sebenarnya lokasi yang asli. Dan kalau kita kembali ke at-tafsir, Ibrahim alaihissalam fi qaulillah ta'ala fi surat Ibrahim, kata Ibrahim alaihissalam, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran sebutkan bahwa tempat itu yang meminta dari istrinya Hajar dan Ismail untuk tinggal di situ, wadin ghairi dhi zar', tidak ada sama sekali pohon atau tanaman. Akan tetapi tempat itu inda baitikal muharram, indal masjidil haram. Fi tafsir para hadirin disebutkan bahwa waktu Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta Hajar alaihi salam, yaitu ibunya Ismail, tinggal di situ, ada sebuah gunung kecil dari pasir
yaitu yang sekarang tempatnya Al-Ka'bah. Kalau ada as-sail atau banjir setelah hujan, itu semua keliling-keliling gunung kecil itu. Berarti itu sahra dari zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu keadaan sahra atau padang pasir dari zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, terus akan tetapi sekarang tempat itu atau kata Al-Arab, kita panggil kata Al-Arab untuk orang-orang yang tinggal di situ. Nah, qala wa jaziratul Arab yahudduha gharban al-Bahr al-Ahmar wa shibh jazirat Saina. Dari bagian barat, ini biar para hadirin tahu bahwa lokasi dengan keadaan itu mengaruh sekali ketika kita cerita tentang bagaimana keadaan mereka. Jazirat al-Arab yaitu tempat Najd wal Hijaz, dari bagian barat yaitu Laut Merah, dan Shibh Jazirat Sina yaitu Saina. Saina hari ini Saina ikut Mesir, itu dari bagian barat. Tur Sina, pernah dengar Tur Sina? Tur Sina atau Saina yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yaitu di Mesir. Naam. Terus dari bagian timur, yaitu Al-Khalij Al-Arabi, laut kecil itu di antara Arab dan Faris atau dan Iran hari ini. Nah, Al-Khalij, kata Al-Khalij Al-Arabi ana enggak tahu dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi yaitu laut yang kecil. Terus akan tetapi orang Iran sekarang mereka tidak suka panggil bahwa laut ini terikat dengan Arab, karena dulu di bawah kekuasaan Faris atau di kekuasaan Iran. Kalau Iran, kalau bicara tentang keinginan Iran itu kita tidak bisa selesai. Karena keinginan Iran hari ini itu luas sekali. Bahkan Iran sekarang mendukung Syiah yang ada di Yaman. Kenapa? Karena mereka berfikir bahwa Yaman itu dulu terikat dengan kerajaan Faris. Terus kenapa mereka mendukung Syiah yang ada di Suria? Karena mereka menganggap Suria dulu terikat dengan kerajaan Faris. Kenapa mereka mendukung Syiah yang ada di Lebanon? Karena mereka merasa bahwa ini terikat dulu. Bahkan Syiah yang ada di Afghanistan, di Pakistan, mereka sangat dukung. Karena itu dulu terikat dengan kerajaan Faris dan mereka ingin itu semua kembali di bawah satu kekuasaan. Jadi bahaya sekali. Nah, ala kulli hal, Jazirat al-Arab atau Najd dan Al-Hijaz, tempat yang Nabi alaihi salatu wassalam lahir, dari bagian utara itu Bilad Syam. Bilad Syam hari ini ada 4 negara. Al-Urdun, Suria, Lebanon,
Filistin. Itu dulu dipanggil Biladus Syam. Nah, itu dari bagian utara. Kenapa sampai sebutkan itu padahal itu hari ini terikat dengan Arab? Karena Biladus Syam dulu para hadirin itu kerajaan mereka aman. Maksudnya mereka di bawah pemerintahan yang tetap, bukan seperti Najd dan Al-Hijaz yang mereka pecah belah. Bahkan ini sekarang yang menyebutkan di bagian selatan yaitu laut India, Al-Bahr Al-Arabi, yaitu laut Arab. Itu kan menyambung sama laut India. Al-Yaman yaitu sekarang di bagian selatan Najd dan Al-Hijaz, itu dulu juga dalam kerajaan atau pemerintahan yang aman. Hanya lokasi ini, Najd dan Al-Hijaz, itu saja yang kita perlu bicara. Mau nambah sedikit saja. Terus kata wal jazira laha ahammiyah baligha min hayth mawqi'aha at-tabi'i wal jughrafi. فأما باعتبار وضعها الداخلي فهي محاطة بالصحاري من كل جانب. Ini poin yang terakhir yang kita akan bicara malam ini. Lokasi orang Arab Najd dan Al-Hijaz para hadirin, kenapa sampai binting untuk Allah Jalla wa Ala turunkan ar-risalah, an-nubuwah kepada Nabi alaihi salatu wasallam di lokasi itu? Karena itu dikeliling dengan Makkah, Al-Madinah itu dikeliling oleh padang pasir. Berarti waktu itu tidak ada penjajah dari luar yang bisa menjajah mereka. Berarti mereka dalam kesucian orang Arab, maksudnya kesucian orang Arab. Kesucian itu kata enggak cocok. Maksudnya kemurnian orang Arab tidak sama sekali tercampur dengan peradaban yang lain. Kalau misalnya Al-Yaman dalam seperti yang ana tadi sebutkan, mereka ikut Faris, sudah dijajah oleh Al-Furs. Bagian utara itu dijajah oleh Romania. Kerajaan-kerajaan yang di Asyam itu banyak ada janji keamanan sama Romania. Berarti mereka sudah terjajah kecuali lokasi ini. Lokasi ini yang tidak berubah kemurniannya. Bukan kemurnian akidah, tidak. Bukan kemurnian akhlak, tidak. Ala kulli hal, kita berhenti di poin ini. InsyaAllah kita lanjut di pekan depan biidznillah ta'ala. Nas'alullah at-taysir wal-i'ana. InsyaAllah di al-majlis al-qadim, di majlis yang akan datang, kita akan bicara dengan kaum-kaum Al-Arab yang dulu tinggal di lokasi tersebut, kabilah-kabilah secara insyaallah secara cepat agar kita bisa masuk di poin yang paling penting. Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah terima amalan kita semua, semoga Allah berikan untuk kita istiqamah di jalan talabul ilm, semoga Allah berikan untuk kita ilmu yang bermanfaat, bisa kita menyampaikan ilmu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita.
نسأل الله بمنه وكرمه أن يتولانا وإياكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد